Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Noval, NPM 1901011068 dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam mata kuliah Ulumul Quran. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Yang pertama yaitu ijaz. Ijaz secara bahasa berasal dari kata ajaza yujisu, ijaz, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pelaku ijaz disebut dengan mukjiz. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Di antaranya ialah yang pertama, mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat yang tidak kekal dan hanya berlaku pada Nabi selain Nabi Muhammad, dan juga berlaku untuk zaman tertentu ketika mukjizat itu diturunkan. Misalnya, mukjizat pada Nabi Daud alaihissalam yang dapat melunakkan besi. Yang kedua, mukjizat imaterial, yakni mukjizat yang bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran, karena penerima mukjizat ini adalah Nabi Muhammad yang juga sebagai Nabi terakhir, sehingga mukjizat harus memiliki sifat abadi. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, keindahan sastranya yang berbeda dengan keindahan sastra orang Arab. Yang kedua, gaya bahasa yang unik. Yang ketiga, kefasihan bahasa. Yang keempat, kesempurnaan syariat. Yang kelima, menampilkan berita yang bersifat ekstatologis. Yang keenam, tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawakan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu nasik wa mansuk. Secara bahasa, nasik digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Secara istilah, nasik yakni mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Sedangkan mansuk adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Adapun syarat nasik antara lain, yang pertama, hukum yang mansuk adalah hukum yang syarak. Yang kedua, dalil penghapusan hukum adalah kitab syar'i yang datang lebih dulu kemudian dari kitab yang hukumnya dimansuk. Yang ketiga, kitab yang dihapuskan hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Macam-macam nasik yakni yang pertama, bacaan dan hukumnya tetap. Yang kedua, nasik hukum akan tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nasik tilawah sedangkan hukumnya tetap. Jenis-jenis nasik ada 4, yakni yang pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan hadis ahad. Yang ketiga, nasik Al-Quran dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat, nasik sunnah dengan sunnah. Adapun hikmah dari keberadaan nasik dan mansuk, yang pertama, untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ayat fungsinya adalah untuk dibaca, sedangkan hukum yang dikandung ayat tersebut berfungsi untuk dipelajari dan diamalkan. Yang kedua, proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya disertai pergantian ke hukum yang lebih ringan. Terdapat dua golongan ulama yang berbeda pendapat tentang adanya nasik wa mansuk, baik dari kalangan mutakadimin maupun mutakarin. Golongan pertama yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i, An-Nas, As-Suyuti, dan Asy-Syaukani. Mereka membenarkan adanya nasik wal mansuk. Mereka bersandar pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 101. Sedangkan golongan kedua menentang pernyataan dari golongan pertama, yang dimana mereka menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat nasik wa mansuk. Golongan tersebut dipelopori oleh Abu Muslim
Al-Isafani, Al-Fakhruji, dan Syekh Muhammad Abduh. Asyafani berpendapat bahwa tak seorang pun dapat atau berhak untuk mengubah firman Allah. Kita wajib mempercayai bahwa dalam Al-Quran tidak ada sebuah pembatalan, karena semua ayat bersifat tetap dan wajib untuk diamalkan. Selanjutnya yaitu kisos. Kisos berasal dari kata al-qasasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Kisos merupakan berita yang berurutan, sedangkan kisos Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Adapun macam-macam kisos, yakni yang pertama, kisah para nabi, yang kedua, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain dan Tabuk, perang Ahzab, hijrah, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian faedah kisos antara lain, yang pertama, menjelaskan asas dakwah menuju Allah serta pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama Allah serta memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Yang kelima, menyingkap kebohongan ahli kitab. Yang keenam, kisah yang tergolong sebagai sastra yang menarik perhatian pendengar serta mampu mempengaruhi jiwa. Pandangan ulama mengenai kisos terdahulu dalam Al-Quran menurut Manna Al-Khalil Al-Qotan, ia mendefinisikan kisosul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah inilah yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran, dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatinya dan peninggalan jejak mereka. Menurut Hasbi Al-Sidi, kisosul Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Peranan kisos dalam penafsiran, yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan kepada Nabi. Yang kedua, menetapkan hati Rasulullah dan umatnya serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan yang benar dan kehancuran yang fatal. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah di dalam dakwah dan kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, menanamkan pendidikan akhlak baik dan mempraktikkannya dalam hati dengan mudah. Penggunaan kisah dalam Al-Quran pendidikan yakni sebagai berikut. Yang pertama, konsep petunjuk, irsyad. Yang kedua, konsep dialogis dan menjawab persoalan. Yang ketiga, konsep mengingatkan atau zikra. Yang keempat, konsep hikmah dan pelajaran. Dan yang kelima, konsep ancaman. Amsal. Amsal adalah jamak dari matsal, yakni penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yakni pengisah yang menyerupakan sesuatu dengan keasliannya. Amsal digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Rukun amsalul Quran, yang pertama, harus ada yang diserupakan, al-musyabah. Yang kedua, harus ada alat tasbih. Yang ketiga, harus ada asal cerita, al-musyabah bi. Yang keempat, harus ada segi persamaannya, wajhul musyabah. Contoh amsal ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Sejarah amsal Al-Quran, orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain An-Nasaburi, wafat 406 Hijriah, dan dilanjutkan Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mawardi. Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin
Abi Basrin Ibnu Qasim Al-Jauziyah. Macam-macam amsal dalam Al-Quran. Menurut Manna Al-Khalil Al-Qotan, amsal dalam Al-Quran ada 3. Di antaranya yakni yang pertama, amsal musarah. Amsal musarah yakni amsal yang di dalamnya menjelaskan tentang lafaz matsal atau sesuatu uang menunjukkan tasbih. Biasanya banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua, amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu tidak langsung atau tersembunyi, atau disebut juga dengan amsal yang tidak tegas dengan sebutan lafaz tamsil. Yang ketiga, amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu amsal dengan jumlah-jumlah yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafaz tasbih, akan tetapi dapat digunakan untuk tasbih. Adapun manfaat mempelajari amsal yakni yang pertama, dapat mengetahui salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, dapat lebih memahami kandungan ayat Al-Quran yang dipetik dengan perantara amsal. Yang ketiga, dapat mentransfer amsal ke dalam pembicaraan sehari-hari bagi kepentingan dakwah Islamiyah. Penggunaan amsal dalam pendidikan yakni dengan mendeskripsikan penggunaan gambaran lain dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan akan lebih konkret dan mudah untuk difahami. Amsal dalam Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ajaran terhadap manusia. Selanjutnya yaitu aqsam. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti sumpah. Aqsam sering digunakan dalam percakapan sehingga ia bersifat ringkas. Qasam diartikan sebagai mengikat jiwa agar tidak melakukan sesuatu dengan suatu makna yang hakiki maupun i'tiqadi yang dipandang besar oleh orang yang bersumpah tersebut. Unsur-unsur aqsam Al-Quran yaitu yang pertama, fi'il yang ditransifikan dengan ba. Yang kedua, muqsam bi. Yang ketiga, muqsam alaih. Macam-macam aqsam Al-Quran. Yang pertama, zahir, jelas. Yang kedua, tegas. Yang ketiga, mudamar, tidak jelas atau tersirat. Faedah aqsam dalam Al-Quran yakni sebagai penguat perkataan yang mansur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Jadal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pembagian dan macam-macam jadal yaitu yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah. Yang kedua, membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikannya. Yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Metode jadal Al-Quran yakni dengan cara berdebat dengan para penentang menggunakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas dan dapat dimengerti di kalangan orang awam dan akademis. Peranan jadal Al-Quran dalam penafsiran menampakkan hak, kebenaran, dan membangun hujah. Selanjutnya yaitu Israiliyat. Ditinjau dari segi etimologis, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbatkan pada Israel yang berasal dari bahasa Ibrani. Isra yang berarti hamba dan yang bermakna Tuhan. Para ulama sepakat bahwa Israiliyat berisi unsur-unsur luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berpendapat tentang jenis materinya. Israiliyat merupakan berita yang dinukil dari Bani Israel, baik orang Yahudi maupun Nasrani. Peran Israiliyat dalam tafsir, yakni sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap penafsiran Al-Quran. Pandangan ulama terhadap Israiliyat, yaitu ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah
beliau bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan, sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya, Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Tokoh-tokoh Israiliyat antara lain adalah Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabih, Abdullah ibnu Salam, Wahab ibnu Munabih. Contoh-contoh Israiliyat. Yang pertama, kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Yang kedua, kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Raf ayat 175 sampai 177. Selanjutnya yaitu kisah Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Selanjutnya, keberhasilan syaitan dalam menyelesaikan anak Adam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Baik, itu tadi penjelasan materi yang ada di dalam Ulumul Quran. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.